Ketemu lagi di Hot Room, sudah menjelang jam 10 malam. Tapi tetap Hotman fokus dengan kopi luwak Hotman Premium lah yang membuat ya benar-benar segar terus-menerus. Dan lihat aku ini, nampak muda kan gara-gara kopi luwak hitam premium. Jadi kalau Anda mau kerja keras, ikutin gaya Hotman agar selalu minum kopi luwak, agar tetap kerja keras, agar tujuan Anda mempunyai mobil Lamborghini segera tercapai. Inilah yang membuat saya mempunyai banyak mobil mewah. Pengacara JK. Jadi sekarang sudah sejauh mana persiapan perkembangan kasus laporan JK terlapor Rismon ya? Rismon dan dua pemilik YouTube. Sudah dilaporkan? Iya, sudah. Dan Anda yakin kasusnya akan berhasil? Kalau keyakinan kami dengan bukti yang kami serahkan, ya, kami yakin kepolisian punya kemampuan dan keahlian untuk memproses dan mengungkap siapa. Tapi kan Anda tahu sekarang Rismon itu backingnya siapa? Anda tahu nggak? Dilarang itu polisi, backing siapa? Aparat ada backing lah itu. Aparat penegak hukum tidak mungkin terpengaruh ya. Kata siapa? Ya, saya yakin. Nah? Saya yakin. Yakin? Iya. Oke. Memang kau nggak hidup di Indonesia? Polisi akhir-akhir ini punya kualitas dan ini ya setelah ada tim reformasi Polri. Ya, setuju. Mereka bekerja. Tapi berbeda Bang Hotman. Tapi karena buktinya kasus-kasus sebelumnya aman semua. Iya, makanya Silvestre aman sampai sekarang. Makanya begini Bang Hotman. Laporan kita ini sekaligus ingin menguji apakah ini bisa diproses. Apakah kalau akan betul, terjadi Silvestre kedua, ketiga, keempat, kelima gitu? Disitulah diuji nanti. Bang Hotman, gitu ya? saya selak kejanggalannya, ya niat baiknya boleh saja, tapi pada akhirnya kan lihat dalam prakteknya Bang Hotman. Ya. Kasus ini kalau kita lihat, begitu Bang Rismon berbalik dicabut jadi RJ, situasi kan jadi berbeda. Jadi serangan balik. Meletakkan statusnya Bang Rismon dalam posisi yang tidak lagi dalam posisinya Pak Roy Suryo. Menguntungkan siapa? Ya menguntungkan posisinya Pak Jokowi tentunya. Jadi artinya hari ini akan tetap dibela gitu. Apapun yang terjadi. Akan tetap di dalam posisi yang lebih aman karena polisi maupun jaksa membutuhkan keterangannya Bang Rismon. Benar, ini baru namanya pengacara. Anda pengacara tapi juga saya mesti jelaskan begini. Ini pihak ini Jokowi kan ini. opini publik, opini asumsinya dari Bang Asmi ya. Kalau dikatakan apakah ini menguntungkan Pak Jokowi ya? Iya dong. Pak Jokowi ini dengan kenegarawanannya dia, dengan dia yang tidak pendendam ya, dan dia welas asih, ada di KUHP baru, KWP baru ada restoratif justice. Ya. Ini permintaan dari tersangka yang sekarang sudah bebas jadi tersangka, saudara RHS, Rismon Asuransi Hanifar itu, melalui pengacaranya meminta kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya ingin mengajukan restoratif justice. Tapi kan dengan berbalik arahnya si Rismon itu sangat menguntungkan Jokowi. Jadi saya jelaskan begini, ya kita harus melihatnya secara jernih, bukan menguntungkan artinya itu bahwasanya dengan maksudnya Rismon dikatakan bahwa itu penyusup dan sebagainya, tidak. Tapi dikatakan begini, kalau Rismon mengatakan nggak ada yang bilang penyusup ya Bang Rismon. Ini kan saya menganalogikan. Karena pengertian menguntungkan itu kita harus menjelaskan ke publik. Ya kan untuk itu loh. Kalau menguntungkan, kalau nanti di persidangan beliau ini, Rismon ini menjadi saksi yang karena dia tahu dapur-dapurnya mereka semua, ya, yang kalau dikatakan kalau masih tersangka dia adalah saksi mahkota, ya karena sudah tidak tersangka jadi saksi yang mungkin itu akan membantu, ya, membongkar semua konspirasi-konspirasi yang menuduh ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu itu memang akan menjadi suatu bumerang nantinya buat mereka. Makanya sekarang mereka ini, ya mohon maaf kalau saya quote-unquote ketakutan untuk itu. Karena dapur-dapurnya Rismon pasti tahu untuk itu. Ya. Yang dan sekarang, kenapa Rismon mengajukan restoratif justice? Karena dia tidak punya kepentingan secara politik. Dia hanya mengatakan saya ini adalah ilmuwan. Ya, saya hanya menyelidiki ijazah itu, apakah itu asli atau tidak. Dan saya mengakui bahwa dia, menurut Rismon, saya telah membuat kesalahan yang sangat besar dalam hidup saya dalam meneliti ijazah Pak Jokowi. Karena waktu itu juga saya challenge
kepada Rismon mengenai penelitian dia tentang yang namanya ijazahnya itu ada lintasan dan sebagainya. Dia bukan ketakutan gara-gara ijazahnya dia juga dituduh palsu. Itu menarik. Ya, jadi apa pertanyaannya apa? Dia bukannya ketakutan. Siapa dia itu? Rismon, ya. Karena ijazahnya dituduh palsu. Karena takut jadi tersangka begitu. Iya, saya kan cerita-ceritanya kan kita pernah bahas juga di sini. Kan? Iya benar, sampai ada surat kematian ya. Nah, mau saya jelaskan. Saya jelaskan juga begini. Kalau bicara itu sayalah yang berdebat sangat keras dan saya yang membongkar bahwa saya katakan ijazah itu adalah palsu. Ijazah siapa? 8 bulan yang lalu di satu. Dan Anda yakin itu benar? Sekarang berubah lagi atau gimana? Kenapa? Ijazahnya Rismon. Apa yang kita katakan dan apa yang kita teliti itulah kenyataannya. Ya itu apa? Ya, bahwa ijazah beliau tidak ada. Ijazahnya tidak ada. Ijazah tidak ada. Oleh karenanya sangat resikonya apa? Penjara. Tunggu dulu, maka saya mesti jangan dipotong dulu, saya mesti menjelaskan. Saya mesti menjelaskan ya. Karena begini, yang dilaporkan pada kita itu memang ijazah, ijazah Rismon, ya, yang di Yamaguchi, ya, dan dikatakan S2 S3, oke. Bukan yang Gajah Mada, itu clear untuk itu. Saya menggelitik yang dikatakan ada surat kematian. Itu tidak kami laporkan mengenai surat kematian. Ini harus diperjelas. Karena ini sangat bias, ya, dan ini dibuat oleh pihak sebelah. Bang Andi itu mengambil pilah-pilah yang menguntungkan, yang bisa saya tidak bilang menguntungkan, saya bicara dengan kenyataan yang ada, Bung Hasbi. Tidak ada dalam kami membuat laporan, itu mencantumkan namanya surat kematian. Ya. Ya, kalau ada dikatakan itulah pihak penyidik yang nanti akan menyelidiki seperti itu. Pertanyaannya, Bapak, seorang ilmuwan mengaku ilmuwan, berapi-api mengatakan palsu. Tahu dia sendiri melaporkan ijazahnya palsu di Jepang. Menurut Anda ilmuwan atau enggak? Ya itulah keanehan sebetulnya. Enggak, dulu kan Bang Andi Aswan kan nggak setuju sama Rismon waktu itu berseberangan. Begitu Rismon tarik, setuju sama Rismon. Jadi Anda mengatakan begitu Rismon berbalik, dia jadi ini kalau mesti harus diperhatikan, biar nggak bias, apalagi dengan pemirsa, setujunya apa? Kalau kita berbicara yang dilaporkan, tetap jalan nih, nggak ada masalah. Enggak, gini. Gimana? Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Ya. Bila pada saat jadi presiden case ini muncul, ini bisa jadi publik wajar ingin mengetahui si presiden ini asli atau tidak. Dia sudah selesai jadi presiden, sudah jadi rakyat biasa, kemudian dipermasalahkan ijazah, dipertanyakan ijazahnya. Si UGM bilang, iya Pak Jokowi bukan gitu. UGM bilang Pak Jokowi kuliah. Pak Jokowi kuliah. Belum selesai. Terus kemudian dijelaskanlah, katanya asli juga. Nah, buat saya selesai itu. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi bilang, yang menuduh harus membuktikan. Kalau itu Aziz Solahu, kalau itu Asmi Syahputra, kalau itu Henry Satrio, kalau itu Andi Aswan, benar. Tapi kan dia presiden. Dia tunjukin aja. Dia ajarin ke rakyatnya. Jangan nuduh sembarangan, bos. Gua asli. Nih, itu kan maksud Pak JK. Jadi kalau memang asli tunjukkan saja. Tapi kan kalau dengan bentar dong. Enggak apa-apa. Tapi bila kemudian selesai kasusnya, apakah kita akan membicarakan seorang Jokowi? Kecuali IKN yang mangkrak, mungkin belum mangkrak ya, belum mangkrak ya. Kata siapa mangkrak? Ya makanya kan gue bilang belum mangkrak. Kamu selalu bilang mangkrak. Gue bilang belum mangkrak kan tadi bilang belum mangkrak ya. Terlalu cepat. Kita selalu berdebat itu dia selalu di pihak. Jadi menurut Anda ada apa kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Menurut Anda dulu deh. Ya dijaga namanya Bang di tatanan popularitas panggung politik Indonesia. Oh gitu. Kalau tanpa ada isu ijazah Jokowi maka Pak Jokowi akan sama dengan presiden-presiden lainnya. Ya sudah selesai. Masanya sekarang. Artinya agar namanya tetap mengudara begitu? Namanya tidak akan sekinclong hari ini yang terus-menerus dibicarakan. Gitu. Oke. Nah, tapi saya mesti tambahan ini. Kita istirahat dulu habis ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.